Let's go, dan kita akan melihat nampaknya arah pesawat datang dari arah Sentosa menuju ke area Graveyard kali ini. Membagi dengan cukup rata, harusnya tidak akan ada persinggungan, tidak akan ada tim yang tidak sampai menuju ke area drop zone-nya. Kalaupun ada, resikonya akan cukup kecil juga karena masing-masing tim sekarang lebih memilih untuk bermain lebih objektif. Lihat bagaimana X1 juga akan menguasai secara penuh Pulau Sentosa itu sendiri, Bung Skela. Ini bakal cukup kenyang dari teman-teman X1, tapi rotasi mereka kedua kalau mereka sedikit terlambat tentunya VSAK bisa diuntungin. VSAK memiliki kebiasaan untuk langsung straight ke arah pick atau memotong di bagian garasi dari Poci sendiri. Dan kalau kita lihat, Tim Flash dan juga EVOS masih akan bersih tegang di bagian dari plantation menuju ke arah shipyard. Ya, ini jadi lagi-lagi perseteruan yang tiada henti di antara kedua tim. Bahkan sudah ada satu orang Ray yang ternyata harus terjatuh. Ini nggak bagus buat EVOS, tapi memang kalau drop zone-nya pun sama, senjata akan menjadi perhitungan yang cukup penting. Lihat bagaimana serangan Aimkat kali ini bakal coba dipukul, tapi keluar tembakan datang dari ABCD. Nggak dapat momentum, nggak dapat senjata. Waktunya reset EVOS dengan secepat mungkin, Bung Skela. Yes, kali ini Kochel bakal coba untuk kabur, tapi ada vehicle yang sudah berhasil didapatkan oleh satu player dari EVOS. Rasha akan dihujani peluru dan ABCD mendapatkan 1 poin eliminasi dari seorang Rasha. Reset bakal cukup sulit. 3 player sekaligus akan mengejar ke arah seorang Kochel, tapi Kochel memiliki plan yang berbeda. Coba kabur ke arah yang berlawanan dari seorang Ray. Yes, ini jadi bagus buat EVOS karena dengan mereka berpindah atau mungkin berbeda pada saat memilih jalan kabur, ini akan membuat akhirnya Tim Flash juga tidak mau komit ke arah keduanya. Mereka nggak mau terbagi, mereka harus fokus terhadap satu orang. Maka dari itu tadi Kochel sempat dikejar, namun ternyata Kochelnya bisa keluar dengan cukup aman, Bung Skela. Yes, dan kali ini fight. Export sudah melihat ada seorang Jun. Gedai coba dihujani peluru di sana dan Jun harus terkena down. Gedai melawan 3 player sekaligus, tidak cukup kuat. Membuat kali ini teman-teman dari Famos harus compang-camping dan kabur dari Mars Electric. Gak bagus ya pergerakan dari Famos karena cuma ngirim 2 orang doang menuju ke area Mars Electric. 2 orangnya lagi itu dilempar, dipecah gitu kan ke area Factory dan juga ke area Poci. Tapi yang jadi masalah paling besar adalah Gedai tadi tidak memberikan respon tembakan dengan cukup cepat sehingga tidak ada perlawanan yang cukup signifikan. 4 poin eliminasi tanpa harus kehilangan siapapun. WAG udah menjadi pemilik penuh dari Mars Electric kali ini. Yes, bergerak cukup cepat WAG. Kita perhatikan barusan langsung ke arah Mars Electric dan menangkap teman-teman dari Famos dalam surprise barusan. Dan tentunya ini bukan hal yang baik. Famos bakal sulit banget, apalagi kalau kita ngomongin Mars Electric, resetnya nggak banyak pilihannya King Kodok. Iya, harus ke tengah lagi dan bisa dikejar lagi sama WAG. Jadi bakal terulang lagi harusnya kalau memang WAG pengen komit untuk bisa bergerak masuk ke area Factory atau Pochenak itu sendiri. Bigetron kali ini rotasi mereka juga cukup nyaman, early pace tidak ada yang mengganggu. Ini membuat mereka juga bisa mengumpulkan resource dengan cukup baik. Mereka juga main di area utara map yang mana tidak ada siapapun juga kecuali harusnya itu bakal bertemu dengan EVOS, tapi karena EVOS tadi terusir sama Tim Flash, mereka di sini nggak ada potensi pertemuan kecuali kalau mereka langsung menusuk ke area Bima Sakti. Wajar jika ketemu dengan tim lain karena akan menjadi checkpoint juga untuk beberapa tim lain ya, Bung Skela. Bukan tanpa alasan menurut gua Bigetron lewat sini karena mereka mau clearing bagian kanan dulu, tapi fight akan terjadi di bagian yang berbeda. Clock Tower kali ini Core Memories dihujani peluru, Kaugar berhasil di take down dan hanya menyisakan seorang Pun saja di sana dan Punnya berhasil untuk ditumbangkan. Adam berhasil mendapatkan 3 player sekaligus dari Core Memories dan ini merupakan sign yang sangat baik. Bahkan 4 poin eliminasi oleh Adam sendiri, King Kodok. Wow, itu bakal jadi nice banget, tapi ternyata pertempuran juga pecah di area yang berbeda. WAG kali ini salah target, salah lawan. Kok rame nggak cuma 2 orang doang. Mereka mau nggak mau reset, dikirain Mamas ternyata tim yang berbeda. Memang sama-sama Malaysia, tapi itu yang keluar 4 orang. Mereka cuma ngirim 2 orang, resiko terlalu tinggi. Krilinnya pun sekarang harus tumbang. WAG full salah jalan karena mereka benar-benar mencari lawan yang salah, Bung Skela. Dikira pasti itu Famos yang baru aja selesai reset, ternyata masih samperin kenapa 4 orang gitu kan. Mereka langsung cabut, mereka kehilangan kesempatan untuk secure bagian dari Arsenal. Dan ini tentunya merupakan kabar yang cukup baik untuk Famos karena mereka juga masih harus memikirkan bagaimana caranya melakukan reset. Ya, karena dari tadi memang Famos gak punya tempat yang aman, terlalu ramai juga. CRM tadi kenapa bergerak ke area Clock Tower? Karena Factory-nya itu terlalu penuh. Maka dari itu mengirim 2 anggotanya menuju ke area Clock Tower berharap bisa dapetin tempat untuk berpindah sejenak. Dan sekarang lihat, Gak ada yang selamat dari CRM, harus Tusun di posisi 12 karena mereka gak punya tempat di tengah map.
Bung Skela. Ya, sementara itu WAG sudah melihat ada sarang Gedai. Di sisi lain Onyx harus baku hantam dengan teman-teman dari satu tim. Siapa tadi di bagian bawah pokoknya. Oh, ini dia. Kita bakal melihat gimana God of Wolf yang akan bertemu dengan Onyx. 1 tukar 1 sudah mulai terjadi. Crime berhasil mendapatkan satu arsenal di sana. Perebutan arsenal ketika tidak ada RRQ memungkinkan kedua tim ini untuk menguasai dengan cukup mudah. Tapi Ton langsung masuk ditemani oleh seorang Yanbin berhadapan dengan 3 player sekaligus dari Onyx dan masih bisa survive. Yes, ini harusnya bakal jadi kesempatan buat Onyx bisa mendapatkan poin eliminasi lebih banyak. Tapi memang terjebak di area parit ini tidak bagus. Nggak ada jalan keluar yang bisa diamankan. Ke area belakang open field bisa dilempari juga dengan begitu banyak utility. Maka dari itu pilihan yang paling bijak adalah berpindah tempat sejenak, mencari celah sejenak agar mereka juga bisa dapetin momentum yang lebih bagus. Karena kalau dipaksa pertama mereka dapat low ground, ketebak di area parit, kemudian God of Wolf justru yang malah bisa memakan mereka secara utuh. Ini wise banget keputusan dari Onyx. Lu bisa lihat gimana seorang Crime MKS udah berhasil untuk mendapatkan satu phase level 4. Artinya mereka udah menguasai arsenal tersebut duluan. Setelah udah dapetin apa yang mereka mau, dengan bekal 4 poin eliminasi yang mereka dapatkan, mereka tidak memaksakan untuk melawan yang ada di sekitar sana. Yes, jadi langsung dilepas ya, dan ini jadi perhitungan yang bagus buat mereka agar mereka nantinya bisa bermain dengan cukup tenang juga di area late game. Karena bakal jadi penting banget guys untuk perhitungan phase 4 ini di area late game yang kemungkinan apalagi di Bermuda itu bakal banyak banget tim yang bertahan. Jadi tembakan gak cuma datang dari satu arah saja Bung Ken. Ya, sementara kalau kita lihat ada setup sudah mulai terjadi antara kedua tim dari Malaysia kali ini. Ada Todak dan juga Famos, di mana Famos sudah melakukan split positioning. Satu player di Excel sudah dikirim untuk menjadi scout di bagian depan dan memberikan kesulitan terhadap 2 player yang terlihat dari tim Todak. Ya, ini riset seadanya, digas bener aja, Jojo dapat 1. Nokinya langsung nembakin karena di Excel. Itu dia, menunggu momentum seorang Jojo. Toda kali ini tidak gerasa-gerusuk. Mereka benar-benar respect terhadap satu lawannya yang berada di depannya. Walaupun tadi bisa ditabrak 2 lawan 1, tapi mereka benar-benar nunggu Jojo. Dan bahkan ini akan membuat akhirnya efek domino terjadi. Famos harus reset yang kesekian kalinya, Bung Skela. Ya, sementara di sisi lain kali ini Clock Tower ada pertempuran jarak jauh antara EVOS Divine yang akan bertemu dengan BTR kali ini. Kedua tim sudah melakukan tembakan tapi tidak ada hasil yang bisa didapatkan oleh mereka. Keduanya pun hanya memberi sinyal bahwa di masing-masing posisi sudah ada orangnya. Sementara Lozi akan dihujani peluru oleh seorang Noki bersama dengan satu player yang berada di belakangnya. Dan ini bukan kabar baik untuk Famos, hanya menyisakan 2 player saja. Di menit ke-8 game yang akan berjalan, mereka masih harus reset at least 3 orang lagi. Wah, ini bakal jadi PR ya. Berarti masih ada Jun yang sebenarnya selamat. Jun kalau nggak gerak ke arah Lozi, berarti ke arah yang berlawanan menuju ke area Rim 6 Village. Setahu aku Rim 6 Village itu udah kemakan zona, kalaupun kosong pasti resiko juga cukup tinggi. Reset masuk menit ke-8 dengan zona yang udah sempit, apalagi masih ada 11 tim yang hidup, pasti bakal jadi bulan-bulanan warga pada akhirnya, Bung Skela. Ya, sementara Joel kali ini datang bersama dengan teman-temannya menggunakan 2 vehicle sekaligus, membuat Todak yang sedang melakukan pengejaran menjadi sangat tidak diuntungkan. Obey harusnya sudah melihat ada seorang Noki di sana, 2 Skylar sekaligus langsung connect. Gardu berhasil mendapatkan seorang Noki dan pada akhirnya Lozi pun ditangkap, tapi bukan oleh teman-teman dari Todak, malah mendapatkan keuntungan tim dari Vesaka kali ini. Yes, momen plus kesempatan. Vesaka melihat ada tembakan di area pojokan, udah pasti itu adalah sisa-sisa pertarungan dan dimaksimalkan dengan cukup baik. Dikejar langsung, dapat Joel dapat 1, ditambah lagi pada akhirnya 1 poin eliminasi lainnya. Ini membuat akhirnya mereka mendapatkan modal yang memang mereka butuhkan karena dari tadi mereka main safe. Sayang banget kalau sampai late game masih 0 poin eliminasi. Ya, sementara kalau kita lihat dari Clock Tower King Kodok, kita melihat ada 3 tim dari Indonesia yang sudah berhasil untuk merapat ke sana, yang artinya zona ke-5 dan juga ke-6 harusnya masih berada di sekitar Clock Tower. Ini kalau memang benar ada di sekitar Clock Tower, mahal banget sih ini 3 tim. Setup mereka udah kuat banget, mereka udah nggak bisa dijebol dari berbagai arah. Karena udah pasti kalau kalian main di Clock Tower, ada yang datang dari kanan ya semuanya bisa nengok ke kanan. Cuman Onyx doang yang mungkin nanti visionnya akan ketutup. Tapi yang berada di tengah-tengah Clock Tower memiliki kesempatan yang sama untuk menataki orang yang datang dari luar Clock Tower itu sendiri. Keuntungan yang besar, tapi resiko yang besar juga jika zona akhirnya tidak mentalkan mereka, justru malah ke Factory. Mereka yang bakal kewalahan, Bung. Ya, sementara Onyx kali ini akan mengetahui posisi dari tim Flash karena Kyong berhasil di pick off. Di sisi lain, informasi didapatkan karena ada opening fire dari tim Flash maksud gua, yang ngebuat
teman-teman dari Onyx yang tadi nggak tahu jadi ketahuan, Dok. Ya, kebaca juga ya posisinya ini nge-reveal posisi tim Onyx, dan tim Onyx berpotensi sebenarnya terjebak di antara dua tim sekaligus yang sedang bertempur. Tapi harusnya tim Flash juga nggak mau ngambil risiko terlalu banyak. Mereka harusnya bakal ngebuang bener aja dengan penggunaan mini launchpad dan peluru coba dibuat oleh Onyx, tapi nggak akan cukup karena akhirnya reset bisa terjadi. Zona di Clock Tower, 3 tim Indonesia nyaman betul, Bung Skela. Nyaman sekali, tinggal kita lihat Vesaka yang sudah menggunakan vehicle-nya berhasil untuk masuk ke bagian dari rumah batu. 4 tim Indonesia. Wow. Tentunya ini merupakan sign yang sangat bagus, King Kodok. Yes, ini bakal jadi momen yang bagus buat tim Indonesia. Sekali lagi, seperti yang aku bilang, pembagian vision mereka ini bisa disesuaikan. Semua tim yang berada di luar Clock Tower akan bisa mereka hajar secara bersamaan. Karena udah pasti, kalau sesama kompon di area Clock Tower, saling menembak dan ada yang knock, itu tidak akan bisa terkejar. Tapi kalau di luar, itu bakal bisa dikonfirm dari segi poin eliminasinya, dan itu akan menguntungkan untuk setiap tim siapapun yang dapat hal tersebut. Yes, aku juga cukup sepakat dengan kamu. Wah, salah sebut lagi. Sementara Adam kali ini berhasil di take down. Dan ini menjadi mahal banget padahal udah di dalam zona. Memasuki menit ke-11 malah kehilangan seorang Adam, King Kodok. Duh, PR banget. Ternyata Adam yang menjadi tumbal. Dan benar saja sudah akan kedatangan tamu kali ini dari Bigetron. Lihat respect play yang coba dimainin sama Bigetron. Mereka coba untuk naik ke lantai 2 supaya Koja bisa bermain utility. Dan sudah ada Vault juga yang berhasil di absen sama seorang Kocel. Ini yang gua bilang, gak ada jalan masuk yang aman jika udah ada 3 tim yang menguasai area Clock Tower. At least kalau mau masuk harus ada tumbal dan resikonya minimal resource dihabiskan begitu saja. Vault harus tumbang. Itu dia dengan ledakan. 2 orang terjatuh. Kali ini menyisakan seorang Afik. Tidak akan ada jalan keluar. Berhasil dikejar. Expand berhasil dirasakan kali ini, Bung Skyla. Menyisakan seorang Lucky yang berada di bagian atas bukanlah kabar yang baik untuk teman-teman dari Expand. Sementara Bigetron mereka berhasil mengusir satu tim yang sudah berada sangat dekat dengan mereka dan menyisakan 1 player saja. Artinya sampai saat ini mereka masih cukup aman. Mereka harus clearing bagian atas saja. Granat bakal coba untuk dibakar oleh seorang Koja kali ini. Di charge dulu, dilempar ke atas, connect 32, tapi tentunya Lucky masih bisa bertahan. Di sisi lainnya, kita akan melihat gimana teman-teman dari EVOS akan menjamu tim Flash kali ini. Yes, ini bukan Lucky Adnan teman-temannya, benar. Tumbang dia di posisi ke-11, tidak bisa bertahan lebih jauh lagi. 10 tim yang tersisa, padat banget, zonanya mental keluar, tidak ada di area dalam. Semua tim yang di dalam pun harus dipaksa untuk keluar. WAG akan menjadi tumbal selanjutnya karena mereka bermain di posisi luar, tapi tidak dengan setup yang kuat, sehingga Buriram mudah sekali menerobos. Tidak ada pertukaran yang signifikan, bahkan kali ini Buriram clear bersih 6 poin eliminasi di kantong mereka. Yes, mereka harus berhadapan dengan tim Toda kali ini, tapi tidak menjadi masalah karena Wasana sudah berhasil men-take down seorang Noki. Opening sudah didapatkan, tapi Faiz membalas. 1 knockdown yang sudah diberikan oleh Buriram United. Berpaling sedikit ke bagian dari Onyx yang sudah sangat kesulitan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dan harus berbagi posisi dengan tim Flash dan juga EVOS Divine. Seorang Kocel berhasil di take down di sana, tapi granat kedua akan segera menyusul. Dibantu oleh seorang Ray, tapi apakah akan menambah 1 poin eliminasi? Tentu saja 6 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Onyx. Mereka bakal coba untuk masuk dan juga menyelamatkan seorang Adam. Ada seorang MGAT yang coba untuk menahan pergerakan mereka. 3 orang sekaligus. Bukan kabar yang baik buat EVOS kali ini, King Kodok. Betul, lihat harus repositioning juga. Onyx nggak mau maksain masuk dari jalur yang sama karena itu akan memudahkan EVOS menembaki karena mereka coba untuk muter ke sisi kanan dan di area kanan memang tidak ada siapapun, tinggal menunggu zona aja. Tapi EVOS keras kepala, cenderung bermain agresif demi mendapatkan poin eliminasi. Coba untuk dihajar, lihat bagaimana seorang Krem kali ini akan coba diburu. Reynya turun, terjatuh, tapi dia namun ada pembalasan dari seorang Kocel. Terjatuh, sisa seorang Krem yang tidak memiliki jalan keluar dan Onyx harus disapu rata bersih di posisi ke-9 di tangan EVOS Divine. Bukan kabar baik untuk EVOS dan juga Onyx karena EVOS walaupun berhasil menghidupkan seorang player yang sudah terculik barusan harus reset lagi dan kali ini harus kehilangan 1 player dan masuk ke late game ini sangat tidak menguntungkan, King Kodok. Betul, yang hilangan juga Ray nih yang biasanya ngambil keputusan gitu kan. Di area late game keputusan seorang Ray akan menjadi penting. Revive masih bisa dilakukan. Oke, apakah bisa dapetin
resource-nya lagi. Kalau memang bisa tuh bakal jadi Waduh. bagus. Tapi tumbalnya adalah seorang Aim God. Joelnya udah ngeliat di sana. Vesaka sekarang dapetin rumah yang paling nyaman. Rasha terkena tembakan dari jaraknya cukup jauh. Hilang sudah. Dan Ray bahkan belum sampai tanah. Rasha kali ini akan menjadi bulan-bulanan warga pastinya Bung Skela. Ya, nggak berhenti sampai di sana kali ini. Bakal ada teman-teman dari Bigetron yang akan berhadapan langsung dengan Vesaka. Perang saudara tidak terhindarkan dan membuat teman-teman dari Buriram United sangat diuntungkan. Obey mendapatkan 1-2 tembakan dari kejauhan. Lozi di take down oleh seorang Demon dari kejauhan. Ini bukan kabar baik karena 3 tim Indonesia akan bertemu dalam satu kompon yang sama. Koja berhasil di take down. Ada eksplosif yang coba dilontarkan ke arah Dix dan juga seorang Keong di sana. 3 utility sekaligus. Membuat tentunya tidak menguntungkan untuk kedua tim dan tim Flash pun bakal join to fight. Kali ini Koja harus terkena down. Dead berhasil ditukar. Keong masih sangat-sangat keras kepala kali ini membuat Vesaka juga harus turun bertemu dengan EVOS dan juga tim Flash. 2 player sekaligus ditumbangkan. Vesaka masih cukup solid kali ini King Kodok. Betul, lihat main di tengah kanan kiri coba dihadapin dengan cukup tenang kali ini. Coba dikuasai juga oleh seorang Obey dan kawan-kawan. Lihat bagaimana Vesaka Sriwijaya coba untuk berfokus ke sisi kanan. Tapi Joel harus menjadi tumbal kali ini terjebak di balik luar. Hati-hati Vesaka Sriwijaya zona mental ke arah mereka. Namun Keong akan menggantikan posisi seorang Koja dengan M79. Satu orang tumbang diledakkan juga. Obey terkena damage liar di sana. Obey harus terjatuh juga bersama dengan seorang Gardu. Lihat bagaimana seorang Faiz mendapatkan momentum dan Keong menutup pergerakan dari Vesaka Sriwijaya kali ini di posisi yang kelima. Masih ada 2 tim yang tersisa. Bigetron versus Gas All Wolf kali ini. Ya, sudah mulai dihujani peluru tapi satu player harus terkena down. Sangat disayangkan kali ini. Bigetron masih berapi-api. Utilities dikeluarkan dan tentunya God of Wolf mereka sedikit kesulitan untuk mendekat. Ada glue wall yang sudah langsung digunakan. 2 lawan 3. Nampaknya akan menjadi sangat sulit untuk Bigetron. Tapi ini bukan hal yang tidak mungkin karena granat sudah mulai dibakar oleh seorang Koja. Dilempar ke arah bawah. Tidak connect ke siapapun. Sesaat lagi teman-teman dari tim Flash akan segera masuk ke daerah pertahanan yang sudah mulai dibangun oleh seorang Koja. Dan ada Keong yang berhasil mendapatkan 1 player di sana. 2 lawan 2 akan segera terjadi. Dix melawan seorang Dayan di sana dan ini bukan kabar baik karena 1 player sudah berhasil untuk dihidupkan kembali. Keong maju ke bagian depan. 1 orang cukup sekarang tapi harus terkena down di sana. Menyisakan seorang Dix saja harus menghadapi 3 player sekaligus dari God of Wolf dan ini akan menjadi akhir dan buya untuk God of Wolf King Kodok. Sayang 1000 sayang. God of Wolf yang berhasil menemukan Buya Bigetron harus gagal